Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila, program studi Ekonomi Syariah semester 3. Di video ini, saya akan mereview materi sebagai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum mempelajari teori ekonomi mikro Islam, diperlukan untuk mengetahui rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro Islam. Landasan-landasan tersebut berpegang atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berkonsentrasi pada merealisasikan dan alokasi sumber-sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada yang pertama, terpeliharanya agama, kedua, terpeliharanya jiwa, ketiga, terpeliharanya akal, keempat, terpeliharanya keturunan, dan kelima, terpeliharanya harta. Dengan demikian, sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, karena spiritual harus hadir bersamaan dengan target material. Maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral, kedua, persaudaraan dan keadilan, ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan, keempat, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip yang mendasari dan membentuk kerangka ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mendasari 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam. Selanjutnya, pasar dan harga. Dalam muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan, dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi, serta setiap permintaan dan penawaran atau jual beli didasarkan asas suka sama suka. Untuk mewujudkan pasar yang ideal, harus didukung dengan 2 faktor. Pertama, harga kompetitif pada komoditas perdagangan sehingga terjangkau oleh masyarakat secara umum.
Kedua, tidak adanya monopoli, oligopoli, maupun kartel dalam komoditas tertentu, sehingga bisa dimaknai bahwa adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Sasaran dalam penetapan harga adalah berorientasi pada keuntungan dengan cara yang pertama, memaksimalisasi keuntungan, kedua, keuntungan yang memuaskan, ketiga, target pengembalian investasi. Tujuan penetapan harga. Pertama, setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Kedua, perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu. Ketiga, perusahaan dapat menetapkan harga tertinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra. Yang keempat, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Dan yang kelima, mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Metode penetapan harga. 1. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan di atas modal atas barang dagang bagi usaha dagang. 2. Dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas, maka manusia harus melakukan pilihan. Cara melakukan pilihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara rasionalitas ekonomi. Sehingga secara umum, ekonomi adalah studi tentang manusia ekonomi yang rasional. Konsep rasional memiliki dua makna. 1. Metode. Perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Kedua, hasil. Perilaku rasional adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Aksioma-aksioma pilihan rasionalitas terbagi atas 4. Pertama, kelengkapan. Kedua, transitivitas. Ketiga, kesinambungan. Keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi. Kedua, menghindari kemubaziran. Ketiga, meminimumkan resiko. Keempat, situasi ketidakpastian. Kaidah-kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dengan menghalalkan suatu hal. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka. Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Konsumsi dalam ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi yang paling utama adalah konsumsi. Setelah adanya konsumsi dan konsumen, baru ada kegiatan lainnya seperti produksi, distribusi, dan lain-lain. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan tertinggi, utility, maslahah, dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran.
Dalam perspektif ekonomi konvensional bahwa utilitas atau manfaat dalam mengkonsumsi suatu barang bisa diukur melalui suatu teori. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Teori ordinal menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung secara nominal. Nilai kegunaan yang diperoleh konsumsi disebut utilitas total. Tambahan kegunaan dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut dengan utilitas marginal. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip. Pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip kebersihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Kelima, prinsip moralitas. Konsep produksi dalam Islam. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Maslahah bisa didapat ketika produksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dari kegiatan produksi: 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Nilai-nilai Islam dalam produksi: berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhir, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran, berpegang teguh kepada kedisiplinan dan dinamis, memuliakan prestasi atau produktivitas, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi, menghormati hak individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, distribusi pendapatan, usaha produsen meningkatkan penjualan, perkiraan harga pada masa mendatang, jumlah penduduk. Baik, itulah tadi hasil review materi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.